Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Dadi Kamal di channel yang paling kece banget ini. Ya, buat teman-teman sebelum nonton jangan lupa dukung terus perkembangan channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Langsung aja yuk kita ke videonya. Ya, di desa aku itu tuh ada yang namanya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh jualan malam-malam keliling rumah. Jadi dia tuh kayak kreditin baju atau misalkan tas, dibayarnya dicicil ke setiap rumah dan dia tagihin kayak gitu kan. Dan salah satunya tuh waktu kecil tuh mama aku juga sama kayak gitu, suka kayak kredit baju, kredit tas sekolah, sepatu sekolah aku gitu dibayar setiap hari gitu tuh. Terus dia juga pas nagih tuh sekalian bawa makanan-makanan cemilan-cemilan kecil kayak gitu keliling setiap malam. Itu tuh sehabis bisa sampai katanya jam 11 malam, jam 12 malam jalan kaki keliling desa Cigadung. Namanya teh kita sebut bukan nama asli ya, kita sebut aja beliau Wangkus. Jadi Wangkus itu tuh suatu saat dia tuh pas keliling, tepatnya tuh dia tuh di tanjakan pasir juga gitu sama di sana. Dia tuh lihat aden-aden, tahu nggak kalian aden-aden? Jadi aden-aden itu sesosok orang tapi nggak ada mukanya, jadi mukanya tuh rata banget, rata. Pak aden-aden itu tuh lihat mintanya tuh rokok katanya tuh, sampai suaranya tuh kayak mendengung kayak, wah aku minta rokok wak, bilangnya tuh kayak gitu katanya tuh, saking emang mukanya rata kan tapi kedengar suaranya bilangnya tuh. Sampai bangku tuh kaget banget, ya emang dia nggak punya rokok kan, dia sampai pergi sampai lari gitu tuh. Dan itu tuh bukan terjadi sekali bangku lihat seperti itu. Katanya di Cigadung dia pernah, kayak di Cigadung kan ada makam Cigadung kan, dan makam Cigadung itu terkenal banget, itu tuh makam tuh angker banget ya, sampai banyak ojek yang lihat di sana. Kayak malam-malam ada kayak angsa terbang, malam-malam angsa tuh kayak terbang, tapi pas dilihat tuh itu apa sih kayak putih-putih terbang, ternyata itu kayak sosok kuntilanak. Terus ada juga yang lihat sosok pocong kayak gitu. Soalnya pas kita tuh ada kan di Cigadung Ciwaro tuh ada mau ke Cigadung Cibubur itu ngelewatin si makamnya itu kan, si makamnya itu. Dan di sana tuh ada makam panjang, jadi makanya tuh panjang banget katanya tuh. Itu tuh orang zaman dahulu kala gitu tuh, dan makanya tuh masih ada sampai sekarang. Itu makamnya tuh panjang banget. Terus ada sumur burung, di mana sumur itu tuh sumur di makam itu tuh katanya tuh tempat pembuangan, kayak ada pembunuhan, pernah terjadi pembunuhan di sana, atau misalkan apa kayak ngebuang mayat ke sana kayak gitu teman-teman. Di situ banyak banget kejadian mistis yang terjadi. Tapi waktu aku SMK, kan aku di SMK 2 Kuningan kan, dekat banget ke makam Cigadung. Terus aku tuh izin nih kegiatan OSIS tuh dan pramuka tuh BJM-nya tuh ke sana malam-malam gitu. Sampai kita izin, pokoknya mah di sana tuh teman-teman aku tuh, teman-teman OSIS tuh banyak yang emang lihat hal-hal seperti itu. Kan kita tuh nggak ada yang namanya setan-setanan kan di dalam kuburan itu. Jadi kita masuk ke kuburan, tapi itu tuh ada pos-pos kayak pengambilan pita atau misalkan pengambilan pin OSIS yang kayak gitu kan. Tapi kita tuh di sana tuh nyimpen orang, tapi nggak ada pocong-pocongan, nggak ada kuntil-kuntilanakan kayak gitu tuh, nggak ada setan-setanan. Tapi teman-teman aku lihat, ada yang lihat pocong, ada yang lihat kuntilanak. Dia pikir itu kakak kelas yang nakut-nakutin dia, tapi setelah dikumpulin ternyata nggak ada yang seperti itu guys gitu tuh. Dan itu kan kebetulan aku yang izin ke desa aku sendiri ya. Itu tuh sampai RT RW di sana tuh kayak nemenin aktivitas di sana kan sampai malam gitu, sampai saking takutnya gitu tuh. Sampai ditemenin juga kan kebetulan aku tuh punya om, jadi om aku tuh salah satu yang aktif di desa aku gitu. Jadi dia tuh nemenin, sampai RT-nya nemenin, sampai ada ustadz juga yang nemenin, takutnya ada apa-apa. Dan alhamdulillah sebenarnya tidak terjadi apa-apa, cuman emang ya lihat aja yang seperti itu guys kayak gitu di Cigadung itu. Dan ada juga keluarga di aku, jadi kalau misalkan dulu itu, kalau misalkan pas aku kecil kan masih ada kayak jamban ya, jadi kayak ada toilet tapi di kolam gitu tuh, jamban apa sih namanya ya kalau misalkan dulu tuh, jamban banget. Jadi sering banget orang-orang dulu tuh ke jamban gitu. Dan katanya tuh jadi dari jam 3 tuh udah pada pergi ke jamban kan ibu-ibu buat cuci baju bareng kayak gitu. Suatu saat kita sebut aja beliau tuh Wayet, bukan nama asli ya. Jadi Wayet itu pergi ke jamban, dan dia tuh dari makan Cigadung itu, jadi kan itu jamban di kolam, pas lihat ke sana tuh kan langsung blong ke hutan makamnya gitu. Dia tuh lihat kayak ada api kayak bola bola berapi, tapi katanya teh
terbang ke sana sini, apa sih namanya aku lupa. Jadi apa namanya tuh, terbang ke sana sini katanya tuh kayak gitu. Pokoknya itu tuh yang lihat tuh bukan satu orang, banyak banget yang lihat kayak gitu. Dan dulu tuh di depan rumah aku kan itu jalannya tuh jalan Gibuk kan, mau ke daerah Gibuk. Itu tuh dulu tuh nggak ada yang namanya lampu, jadi lampu tuh dari lampu rumah-rumah warga aja. Tapi ada warga yang emang nggak pakai lampu di depan rumahnya, mungkin dia mau irit atau kayak gimana aku nggak ngerti. Jadi kadang mau rasa tuh gelap banget. Terus warga tuh lihat itu ada apa, kuntilanak terbang aja, terbang kayak gitu, sampai diliatin warga aja dia terbang. Terus ada juga yang namanya ayang, apa sih, ayang atau apa sih, jadi kayak kepala tapi ada dalemannya, rambutnya apa, panjang banget. Dia terbang ngelilingin apa, kayak ngejajarin di jalan desa aja kayak gitu tuh, sampai warga tuh lihat itu ayahnya, ada ayang kata tuh, sampai diliatin gitu tuh. Pas sekarang inisiatif lah kita di jalannya tuh dikasih lampu gitu, biar katanya kan hantu tuh takut ya, takut sama cahaya kayak gitu. Jadi dikasih lampu nih sejalan-jalan gitu, soalnya takut ada yang hal-hal yang tidak diinginkan kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk menjadi ada korban atau apa itu nggak ada ya, sayang sekali. Nggak ada yang pernah kayak meninggal gara-gara diterkam hantu atau kayak gimana, itu nggak ada sama sekali. Terus ada juga kejadian mistis. Jadi di aku tuh itu ada, kan aku tuh rumahnya pinggir jalan kan, di jalan utama. Jadi kalau misalkan mau ke daerah Cikijing, Majalengka, atau Tasikmalaya, atau misalkan mau ke Bandung pun tanpa lewat tol, pasti itu depan rumah aku itu lewat, jadi kayak bis elap yang kayak gitu. Dan dari aku kecil tuh itu banyak banget kejadian kecelakaan di depan rumah aku. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat kan backsoundnya ada suara motor, karena emang rumah aku tuh deket banget sama jalan utama kayak gitu. Jadi banyak banget yang kecelakaan. Dan malamnya, tahu nggak guys, kalau malam setelah kejadian kecelakaan itu kadang bau amis banget sampai ke rumah guys. Jadi di desa aku itu ada saudara aku ya gitu. Jadi saudara aku ini dia tuh pas lahiran anaknya yang ketiga, satu perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan. Ini waktu lahir yang laki-laki ini, beliau tuh nggak ngerasa kayak hamil sama sekali, tuh enggak. Jadi nggak ngalamin kayak hamil. Tahu-tahu malam-malam itu hujan gede banget, terus mati lampu. Suaminya lagi nggak ada, terus anak yang pertama, anak yang kedua itu masih kecil. Tiba-tiba dia tuh sakit perut yang teramat sakit, katanya tuh kayak dia sakit banget. Tiba-tiba tuh dia ngelahirin seorang anak. Kita sebut aja dia bukan nama asli ya, kita sebut aja dia misalkan namanya Dava. Misalkan dia Dava ini waktu kecil itu sering hilang. Jadi waktu pas umur 2 tahun setengah, pas dia udah bisa jalan 2 tahun setengah, 3 tahun setengah, dia tuh sering hilang, dicariin sampai warga desa dicariin. Tapi tiba-tiba dia ada lagi, pas dibilang, "Dava, kamu dari mana?" katanya gitu. Udah main sama si Hideng katanya tuh gitu. Sama si Hideng teh udah main sama orang yang hitam. Jadi dari seluruh tubuhnya itu hitam katanya tuh. Udah main sama orang hitam, cuma bilang kayak gitu. Orang hitam siapa ya, Dapa, cenah gitu. Eta tadi ada cenah orang hitam main sama Dapa, cenah sama Dede katanya gitu. Udah Dapa kayak lamun ngajak dia tong hayong cenah gitu. Kalau ada yang ngajak lagi jangan mau gitu tuh. Takutnya kenapa gitu. Soalnya emang main di mana? Terang cenah diajak jauh banget katanya gitu. Jauh banget cenah sampai ngapung ka luhur, bilang dia kayak gitu. Kan orang takut ya gitu. Apa sih gitu yang itu. Aku dengar tuh kayak gitu. Pokoknya banyak banget kejadian mistis tuh di desa aku. Sampai bibi aku juga pernah ngalamin. Jadi dia tuh main ke rumah saudara aku kan. Terus di rumah saudara aku teh emang pada di luar kota, jarang ada di rumah itu. Jadi kalau ke rumah itu tuh kalau Sabtu aja, kalau weekend. Dia kan kerja di luar kota. Jadi kalau Sabtu tuh pada pulang kan ke sana gitu. Pas ke sana siang-siang bolong ada yang ketawa kayak gitu. Ketawa. Terus dia aduh, siang-siang bolong itu ngetawain dia siapa, langsung kan bibi aku keluar. Terus om aku juga pernah datang ke rumah itu. Tiba-tiba ada yang loncat dari pas dia bukan pintu, dari pojokan tuh ada yang loncat ke atas. Kan kalau misalkan ada yang dari atas ke bawah kan sesuatu baru kan, takutnya itu misalkan apalah yang jatuh kayak gitu mungkin. Tapi kan masa ada yang terbang dari bawah ke atas guys, bayangkan. Itu siang-siang bolong loh.
Dan kalau misalkan apa namanya tuh kejadian malam itu banyak yang kayak dengar-dengar di situ kayak ramai banget, padahal rumah itu sepi. Jadi kayak ramai banget, ada orang yang lagi canda tawa di sana, kayak lagi ngobrol tuh banyak banget. Dan mami aku juga ngalamin, jadi dia tuh mau, jadi kan aku tuh meninggal, terus pinggirnya tuh emang rumah kosong itu, jadi itu tuh kayak rumah ibu bidan, tapi bidannya nggak ditempatin sama sekali. Jadi di tempat itu kalau misalkan ada yang lahiran, ya ibu bidannya ke sana gitu tuh, terus ibu bidannya pulang lagi, tapi yang lahirannya pada nginep di sana kan gitu tuh, yang lahirannya pada nginep di sana kan ditemenin kan sama banyak orang. Tapi kalau misalkan Ceng itu tuh kosong aja, kosong kayak gitu, nggak ada yang nemenin gitu, masih nggak ada yang nempatin gitu rumahnya. Terus belakangnya tuh rumah aku tuh meninggal gitu, mama tuh kesana. Jadi kalau misalkan mau tahlilan kan kayak bikin snack buat tahlilan kayak gitu kan. Pas mama aku tuh kesana tuh tiba-tiba kayak kok tiba-tiba kepala tuh berat banget, tiba-tiba dia tuh nggak bisa bangun. Terus dia tuh dengar suara kayak ketawa, hihi, kayak ketawa hihi, dan itu tuh tambah dekat masuk ke telinganya. Terus datanglah bibi aku, assalamualaikum. Pas bibi aku datang baru dia tuh sadar, dan dia tuh, mama aku tuh langsung bangun, langsung cerit, astagfirullah katanya gitu, astagfirullah. Dan untungnya tuh katanya mama aku tuh waktu itu tuh lagi sholawatan aja katanya gitu. Kebayang kalau misalkan beliau nggak sholawatan kan bisa masuk tuh ke tubuh dia. Dan katanya tuh salah satu tanda-tanda mau kesurupan kan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak berat banget, kepala tuh kayak berat banget. Terus kita tuh sadar itu diri kita, tapi tubuh kita tuh bergerak dengan sendirinya, tapi kita sadar, katanya seperti itu. Itu adalah salah satu pengalaman yang ada di desa aku, part 2 ya teman-teman. Terima kasih. Dukung terus perkembangan channel aku. Jangan lupa kalau kalian punya cerita kismis, bagi-bagi sama aku. Yang punya nomor WA aku langsung aja WA ke nomor WA aku, atau enggak kalian bisa DM ke Instagram aku di daidi_, atau kalian juga bisa kirim cerpen kalian itu di email aku dari kamaryadi13@yahoo.com. Sekian kismis dari aku. Kurang lebihnya aku ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.